Haleluya, praise the Lord. Saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Sehat selalu di dalam Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Kali ini saya akan bicara soal menang atas ketakutan. Anda pernah takut gak? Saya percaya setiap orang, termasuk saya, pernah ngalamin yang namanya rasa takut. Nggak mungkin manusia hidup tidak pernah punya rasa takut. Tapi pasti ada. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita membiarkan rasa takut mendorong hidup kita, mengendalikan hidup kita, atau menyetir hidup kita, atau sebaliknya kita tidak membiarkan itu menguasai kita, tapi kita menguasai ketakutan itu. Nah, saudara, yang menarik adalah begini, kapan manusia mulai punya rasa takut? Karena ketika manusia diciptakan kan pertama kali adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang mana tentunya Tuhan itu tidak pernah takut, kan tidak pernah ada rasa takut. Karena memang rasa takut bukan dari Tuhan. Dia diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, disitulah muncul rasa takut. Jadi ini penting banget nih saudara, ketika kita hidup dalam dosa, saya tidak heran orang yang hidup dalam dosa hidup penuh dengan ketakutan. Pasti itu. Nah, Kejadian 3 ayat 9-10 ayat Alkitab berkata begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Ini Tuhan lagi memanggil Adam ketika Adam berbuat dosa. Dia lagi bersembunyi tuh. Dan Tuhan panggil dia dan di mana kamu? Gitu. Lalu ia menjawab. Apa yang dijawab oleh Adam? Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Tuh, dia jadi takut. Sebelumnya kan enggak. Dia bisa ngobrol sama Tuhan. Tapi dia menjadi takut karena aku telanjang. Kemuliaan Allah telah hilang. Dan telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dan sesuai firman Tuhan dalam Roma 3:23 kan berkata begitu ya. Manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, rasa takut pastinya bukan berasal dari Tuhan. Karena selama di Taman Eden mereka tidak berbuat dosa, nggak ada rasa takut. Tetapi merupakan konsekuensi. Rasa takut itu adalah konsekuensi dari perbuatan dosa. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Paulus menulis kepada muridnya, dia berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Allah tidak pernah memberikan saudara dan saya roh ketakutan. Jangan bilang ini dari Tuhan ketakutan. Tidak pernah. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti kalau Anda selalu dikuasai ketakutan, percayalah itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak bermaksud untuk supaya saudara hidup dalam ketakutan. Setiap manusia pasti bisa mengalami rasa takut. Pasti, saudara. Karena pada dasarnya saudara dan saya mewarisi sifat dosa dari Adam. Nah, rasa takut tidak boleh Anda biarkan untuk mengendalikan hidupmu dan hidup saya. Oleh karena itu orang percaya harus bisa menang atas ketakutan ini. Makanya tema ini saya angkat supaya saudara dan saya tidak hidup dalam ketakutan. Khususnya di era-era di mana penuh dengan ketidakpastian dalam hidup ini. Salah satu penghalang utama dalam meraih kemenangan dan janji-janji dari Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, kemenangan dari Tuhan yang Tuhan janjikan juga. Kenapa kita tidak bisa meraih? Salah satu penghalangnya karena rasa takut. Karena rasa takut. Tuhan memerintahkan Gideon untuk memisahkan tentara yang takut dan gentar. Nah, saudara, ketika Gideon dan orang Israel ketakutan, mereka dikuasai oleh musuh. Tapi ketika Gideon mau muncul berani untuk melangkah melawan musuh mereka, sehingga ada 32.000 tentara kumpul dengan Gideon, Tuhan berkata kepada Gideon, pisahkan, adakan seleksi, kira-kira gitu. Yaitu seleksinya adalah yang takut dan gentar, mereka disuruh pulang. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat. Dari adinya 32.000 dan tinggal 10.000 orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata dari grup 32.000 orang yang katanya mau perang melawan orang Midian, ternyata 22.000 ketakutan. Tuhan bilang pisahkan mereka. Kenapa? Kok bisa Tuhan tahu bahwa rasa takut ini perlu dipisahkan tentara-tentara yang punya rasa takut?
Karena akibat dari rasa takut itu cukup berbahaya. Bukan hanya buat pribadi yang bersangkutan, tapi buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia ada dalam sebuah teamwork, dia akan mempengaruhi teamworknya. Ya, yang pertama, kenapa? Akibat dari orang yang punya rasa takut. Yang pertama nih, akan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi saudara, maksudnya begini, kita memang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi bukan berarti dengan landasan ketakutan, bukan. Tapi landasannya adalah kita menyesuaikan diri dengan keadaan karena kita mau eksis di keadaan itu untuk bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Seperti Paulus berkata, di antara orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, di antara orang Yunani aku seperti orang Yunani, dengan satu maksud untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Nah, beda halnya kalau kita menyesuaikan diri karena kita punya rasa takut. Ketakutan membuat orang Israel tinggal di dalam goa di masa-masa Gideon, saudara. Rasa takut inilah yang membuat orang tidak berani, saudara, untuk berdiri di atas kebenaran masa kini. Makanya saudara akhirnya menyesuaikan diri. Walaupun itu tidak benar, kita bisa menganggap ya kan itu bisa dimaklumi, semua orang begitu. Sehingga membuat orang percaya akhirnya menjadi sama dengan dunia ini. Tidak bedanya, kenapa? Karena rasa takut, hati-hati. Yang kedua, saudara, rasa takut itu akan membuat orang gampang menyerah. Putus asa, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi persoalan hidup, dia jadi putus asa. Dia akan menjadi putus asa, tidak tahu lagi persoalan hidup berat, dia takut, dia tidak berani menghadapi. Iya dong, kalau Anda udah punya rasa takut, mana berani lagi menghadapi tantangan hidup. Kita akan nyerah. Rasa takut itu yang bisa menyebabkan orang tidak berani mencoba. Walaupun sebenarnya kalau kita coba, kita mungkin bisa lewati nih tekanan hidup dan persoalan ini. Tapi karena udah punya rasa takut, nggak mau coba. Nggak mau mengupayakan tindakan apapun dalam menghadapi tekanan hidup itu. Membuat orang akhirnya tidak berdaya. Untuk apa? Untuk berpikir dan membuat rencana. Ya, kalau kita sudah punya rasa takut, mana berani lagi membuat planning, rencana, nggak akan. Dan pikiran-pikiran kita jadi tidak fokus di situ. Karena punya rasa takut. Iya kan? Tidak lagi, kalau orang udah takut nggak mungkin bisa melangkah dengan iman. Setuju nggak? Iya, karena itu rasa takut adalah iman yang negatif. Artinya, justru kita membuat janji-janji Tuhan tidak pernah bisa digenapi karena kita takut dan tidak berani melangkah dengan iman. Itu adalah hal yang kedua akibat dari orang yang punya rasa takut. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau saudara dan saya punya rasa takut? Membuat saudara gampang gelisah. Karena mikirin nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Aduh, apa yang bakal terjadi? Rasa takut itu bisa mencekam sedemikian rupa, membuat saudara gelisah, bahkan apa yang nggak bisa tidur. Nggak tenang hidupnya. Makanya jangan heran hari-hari ini, di masa-masa ketidakpastian, tekanan hidup yang makin berat, membuat orang banyak yang gelisah, sehingga mengalami stres. Mental problem. Problem kesehatan mental makin banyak. Dan ini bukan cuma di kalangan orang yang sudah cukup dewasa, termasuk anak-anak muda, saudara. Nah, ketidaktenangan ini yang membuat orang akhirnya menjadi sulit untuk ambil keputusan secara tepat. Karena galau, karena nggak tenang, karena gelisah, diawali dengan rasa takut, membuat ambil keputusannya bisa sembrono tuh. Kegelisahan ini kan, ketidaktenangan ini yang bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Yang berdampak pada kesehatan. Makanya jangan heran ya, penyakit bertambah terus. Kenapa? Karena faktor rasa takut. Gitu. Nah, dunia ini menimbulkan orang takut banget, apalagi khususnya yang nggak punya Tuhan, apalagi saudara. Yang keempat, saudara, orang punya rasa takut, akibatnya yang keempat adalah mematahkan semangat dan gairah. Orang yang kalau sudah punya rasa takut, saudara, dia nggak akan menjadi orang yang bersemangat, tidak lagi bergairah dalam hidup ini. Ngapainlah, bahkan kemungkinan mau bunuh diri bisa terjadi itu seperti itu. Nggak mau menjalani kehidupan. Hati-hati yang namanya rasa takut. Membuat orang tidak bersemangat, tidak bergairah, dan akhirnya ya udahlah, gini-gini aja, dan tidak pernah bisa progres, tidak bisa maju, tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil, dan yang paling akhir, kalau sudah sampai tingkat yang berbahaya, dia bisa memikirkan bunuh diri. Karena buat apa lagi saya hidup? Dari rasa takut. Diawali bisa berakhir dengan bunuh diri loh. Makanya hati-hati. Dan saya melihat yang kelima, akibat dari orang yang punya rasa takut, pikirannya menjadi lumpuh. Lumpuh, saudara. Nah, lumpuh kenapa? Kacau, nggak bisa berpikir dengan baik. Proses berpikirnya jadi ngaco gitu loh kira-kira. Sehingga kualitas dalam pengambilan keputusan jadi nggak benar. Pikirannya jadi lumpuh karena dia tidak bisa fokus.
Dan pada akhirnya itu yang membuat dia kebingungan. Ini kerjain apa ini atau nggak fokus. Ya, pikiran tuh lumpuh. Ketika maksudnya lumpuh artinya tidak bisa berpikir dengan baik. Proses berpikirnya, kualitas berpikirnya jadi menurun dan negatif, kurang baik. Oke, yang kena akibatnya adalah saya melihat adalah membuat orang jadi pasif. Jadi orang itu tidak mau bergerak maju. Kalau udah rasa takut, saudara tidak berani bergerak maju, tidak mau bergerak maju, yang ada adalah tinggal kekalahan nanti. Coba lihat, pasti akan mengalami keterpurukan yang makin hebat. Jangan biarkan rasa takut. Makanya kenapa Tuhan suruh sama Gideon, pisahkan mereka yang takut. Karena ini berbahaya, membuat mereka tidak bisa bergerak maju. Amen. Nah, bagian terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa menang atas ketakutan? Yang mau menang boleh katakan amin. Haleluya. Kalau Anda yang hari ini ada dicekam atau dihantui oleh rasa takut, dengarkan episode ini sampai selesai. Dan saya berdoa, lewat episode ini rasa takutmu Anda akan bisa kendalikan dan Anda bisa berjalan kembali dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menang dalam ketakutan? Fokusnya harus benar kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain di tengah rasa takutmu. Jangan fokuskan kepada problemmu. Yang memfokuskan kepada masalahmu yang justru membuat Anda semakin takut. Nah, makanya ketika umat Tuhan, murid Tuhan maksud saya, ngalamin gelombang besar di laut dan Yesus jalan di atas air, masih ingat di dalam Matius 14 kisah itu, saudara, begitu ketakutannya mereka, lalu Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Jadi Tuhan lagi mau balikkan fokus mereka dari gelombang yang membuat mereka takut ke aku, supaya kamu tidak takut. Kira-kira gitu. Ini aku, jangan takut. Itu kata Tuhan. Jadi Yesus lagi mau mengingatkan, kalau kamu lihat gelombang, kamu akan ketakutan. Lihat aku, kamu tidak akan takut. Jadi saudara, ada 12 pengintai, 10 pengintai melihat raksasa. 2 pengintai fokus sama Tuhan. Itu adalah yang pertama ya, fokus sama Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa memilih dan menetapkan hati untuk percaya sama Tuhan. Tetapkan hatimu. Daud pernah takut. Yes. Dalam Mazmur 56 ayat 4 bilang, di saat aku takut, aku percaya sama Tuhan. Itu adalah yang kedua. Pastikan pilihanmu untuk tetap percaya pada Tuhan. 3, yang terakhir, andalkan Tuhan. Belajar saudara di dalam rasa takut Anda datang sama Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang bisa menguatkan saudara. Haleluya. Saya berharap Anda bisa menang atas rasa takut Anda. God bless you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Amin.